Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Apriani dengan nomor NIM 202206100023 dari kelas akuntansi 3D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit analisis laporan keuangan dari dua PT yang berbeda, yaitu dari PT Unilever Indonesia Tbk dan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berikut ada penjelasan singkat dari PT Unilever dan PT Indofood. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan barang konsumsi terkemuka yang berdiri sejak tahun 1933 yang merupakan bagian dari Unilever Group Global. Perusahaan Unilever ini juga memproduksi dan memasarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti Pepsodent, Lifebuoy, Sunsilk, Rinso, Royco, Bango, dan Walls. Dengan jaringan distribusi luas dan merek yang kuat, Unilever Indonesia memiliki posisi pasar yang stabil dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Fokus utama perusahaan PT Unilever ini juga terletak pada inovasi produk, efisiensi operasional, dan keberlanjutan lingkungan. PT Unilever juga dikenal sebagai perusahaan dengan performa keuangan solid dan konsisten untuk membagikan dividen kepada investor. Berikut penjelasan singkat mengenai PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia dan Asia, berdiri sejak tahun 1990. Perusahaan ini juga dikenal luas berkat produk andalannya seperti Indomie, Popmie, Snack Citato, Indomil, dan Lays. Indofood juga menjalankan bisnis secara terintegrasi dari produksi bahan baku hingga distribusi. PT Indofood juga memiliki 4 lini utama. Yang pertama itu ada produk bermerek konsumen, Bogasari atau tepung terigu, agribisnis, dan distribusi nasional. Dengan strategi diversifikasi dan ekspor ke puluhan negara, PT Indofood memiliki struktur keuangan yang kuat dan daya tahan tinggi terhadap fluktuasi ekonomi. Mungkin kita akan membahas 4 rasio keuangan. Yang pertama itu return on asset ROA, yang kedua itu return on equity atau ROE, yang ketiga itu ada current ratio atau share, yang keempat itu debt to equity atau debt. Yang pertama itu kita akan membahas return on asset atau ROA. ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Mungkin untuk rumus ROA-nya itu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk laba bersihnya itu laba setelah pajak, dan untuk total aset jumlah seluruh aset perusahaan. Lanjut saja kita ke dalam perhitungannya. Mungkin untuk perhitungannya itu menggunakan rumus di slide sebelumnya dan menghasilkan angka-angka yang ada di dalam tabel. Mungkin saya akan menginterpretasikannya saja. Untuk PT Unilever mengalami penurunan ROA dari 24,25% di tahun 2020 hingga 14,39% di tahun 2024. Ini menandakan penurunan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba di PT Unilever. Mungkin untuk selanjutnya itu perhitungan di PT Indofood. Mungkin sama ya, saya akan menjelaskan interpretasinya saja. PT Indofood menunjukkan tren kenaikan ROA dari 6,19% di tahun 2020 hingga 7,61% di tahun 2024. Yang berarti perusahaan semakin efisiensi dan menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki oleh PT Indofood tersebut. Mungkin untuk selanjutnya itu perhitungan rasio return on equity ROE. ROE adalah mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas atau modal yang dimiliki pemegang saham. Mungkin untuk rumusnya itu ROE laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Mungkin untuk laba bersihnya itu laba setelah pajak, total ekuitas itu modal yang dimiliki pemegang saham. Selanjutnya ini ada perhitungan dari rumus yang ada di dalam slide sebelumnya. Saya akan menginterpretasikan untuk PT Unilever terlebih dahulu. PT Unilever memiliki ROE yang sangat tinggi, menandakan perusahaan menghasilkan laba yang besar dibanding modal yang ditanam pemegang saham. Namun terjadinya penurunan yang tajam dari ROE sebesar 82,27% di tahun 2020 hingga ROE 57,47% di tahun 2024. Ini menandakan PT Unilever mengindikasi efisiensi modal yang menurun yang sangat drastis dari tahun ke tahunnya. Mungkin untuk selanjutnya itu dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Saya akan menjelaskan sedikit interpretasinya. PT Indofood menunjukkan tren ROE meningkat stabil dari 11,65% di tahun 2020 hingga di tahun 2024 menghasilkan ROE sebesar 15,31%.
Ini menunjukkan PT Indofood selama 5 tahun menunjukkan pengelolaan ekuitas yang semakin optimal dari tahun ke tahunnya. Mungkin untuk selanjutnya itu ada current ratio atau CR. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Mungkin untuk rumusnya itu ada CR aset lancar dibagi kewajiban lancar. Mungkin untuk aset lancarnya itu ada kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Mungkin untuk liabilitas jangka pendeknya itu ada utang dagang, utang pajak, dan ada utang jangka pendek lainnya. Untuk perhitungannya ini dihasilkan dari rumus yang ada di slide sebelumnya. Mungkin untuk interpretasinya, PT Unilever mempertahankan current ratio di atas 1,30. Ini menandakan bahwa aset lancar cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek meskipun sedikit menurun dari 1,55 di tahun 2021 hingga 1,33 di tahun 2024. Mungkin untuk selanjutnya itu dari PT Indofood Sukses Makmur. Untuk perhitungannya juga sama ya. PT Indofood memiliki current ratio yang cukup stabil di angka 1,26 sampai 1,30. Ini artinya perusahaan Indofood ini juga mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Mungkin untuk yang terakhir itu ada perhitungan Debt Total Equity Ratio atau DER. DER menggunakan seberapa besar proporsi utang perusahaan terhadap modal yang dimiliki pemegang saham. Mungkin untuk rumusnya itu ada DER total ekuitas dibagi total ekuitas. Langsung saja ke perhitungannya. Ini perhitungannya sama ya seperti rumus yang ada di slide sebelumnya. Untuk interpretasinya, PT Unilever memiliki DER tinggi di atas 2,39, menandakan struktur pemodalan yang sangat bergantung pada utang. Tahun 2024 juga memiliki DER di angka 2,99. Artinya setiap Rp1 modal dipotong hampir Rp3 utang beresiko tinggi jika tidak diimbangi laba yang kuat oleh perusahaan PT Unilever ini. Mungkin untuk PT Indofood Sukses Makmur juga hampir sama ya. PT Indofood memiliki DER yang jauh lebih sehat dan stabil di kisaran 0,88 hingga 1,09 di tahun 2023. Artinya penggunaan utang relatif seimbang dengan modal, menunjukkan struktur keuangan yang lebih aman dan konservatif. Untuk selanjutnya itu ada analisis tren nilai pertumbuhan penjualan bersih dan laba bersih. Mungkin untuk rumusnya nilai tahun T dikurangi nilai tahun T-1 dibagi nilai tahun T-1. Dan untuk perhitungannya itu mulai dari penjualan ya. Pada tahun 2020 total penjualan PT Unilever sebanyak 42.972 juta. Penjualan juga mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2021 hingga tahun 2023. PT Unilever juga ini mencerminkan tren penurunan daya beli atau tekanan pasar terhadap produk FMCG. Pada tahun 2024 juga penjualan mencapai titik terendah yaitu 36.712 juta, turun di angka sekitar 9,5% dari tahun 2020. Mungkin untuk laba bersihnya itu laba bersih menurun signifikan dari 7.164 juta pada tahun 2020 menjadi hanya 4.111 juta di tahun 2024. Ini mencerminkan penurunan efisiensi atau meningkatnya beban operasional pada PT Unilever. Laba bersih juga paling rendah terjadi pada tahun 2024 itu di sekitaran angka 4.114 juta, sedikit meningkat di tahun 2021 namun masih jauh di bawah 2023. PT Unilever menunjukkan tren negatif pada penjualan dan laba bersih selama 5 tahun terakhir. Kemungkinan besar perusahaan menghadapi tekanan eksternal seperti persaingan ketat, perubahan pola konsumsi, dan inflasi biaya produksi. Mungkin untuk selanjutnya itu ada dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mungkin untuk penjualannya itu PT Indofood menunjukkan tren kenaikan penjualannya stabil dari 81.730 juta di tahun 2020 menjadi 120.760 juta di tahun 2024. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun
2023 dan tahun 2024 mencerminkan ekspansi pasar dan produk yang efektif. Mungkin untuk laba bersihnya itu meningkat tajam dari 4 miliar 930 juta mencapai 8 miliar 215 juta. Meskipun ada sedikit penurunan di tahun sebelumnya, laba bersih PT Indofood tetap menunjukkan pemulihan cepat dan tumbuh lebih tinggi di tahun 2024 mencapai 8 miliar 215 juta. Mungkin untuk kesimpulan dari dua perusahaan tadi, PT Indofood memperlihatkan tren positif dalam kinerja keuangannya. Perusahaan mampu menjaga profitabilitas dan pertumbuhan yang konsisten, mencerminkan efisiensi operasional, diversifikasi bisnis yang berhasil, dan strategi pasar yang kuat. PT Unilever Indonesia berdasar mungkin ini ada grafik penjualan dari PT Unilever Indonesia dan PT Indofood. Saya akan menyimpulkan grafik dari PT Unilever terlebih dahulu. Berdasarkan grafik tren penjualan, PT Unilever Indonesia menunjukkan kecenderungan setiap tahun sejak tahun 2020 dari 42 miliar 972 juta di tahun 2020 turun menjadi 36 miliar 712 juta di tahun 2024. Penurunan ini juga diketahui oleh perusahaan laba bersih yang mencakup signifikan dari 7 miliar 164 juta menjadi 4 miliar 111 juta. Bisa dilihat juga ya, grafiknya itu menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Penurunan konsisten ini mengindikasikan adanya tekanan bisnis seperti perubahan profesi konsumen, meningkatnya biaya operasional, dan persaingan pasar yang kuat. Hal ini juga menjadi sinyal bahwa perusahaan perlu melakukan inovasi produk atau efisiensi untuk mengendalikan performa keuangannya. PT Unilever juga menunjukkan tren negatif pada penjualan dan laba bersih secara 5 tahun terakhir. Kemungkinan besar juga perusahaan Unilever menghadapi tekanan eksternal seperti persaingan kuat, perubahan pola konsumsi, dan inflasi biaya produksi. Sebaliknya di PT Indofood Sukses Makmur ini bisa dilihat ya, grafiknya itu naik dari tahun 2020 hingga tahun 2024 lumayan konsisten ya dari tahun ke tahunnya. PT Indofood menunjukkan tren yang sangat positif, penjualan meningkat dari 81 miliar 731 juta di tahun 2020 menjadi 100 miliar di tahun 2024. Laba bersihnya juga tumbuh di sekitaran 4 miliar 930 juta menjadi 8 miliar 215 juta. Walaupun ada sedikit penurunan di laba di tahun 2023, namun pemulihan cepat terjadi di tahun 2024 berikutnya. Ini menunjukkan ketangguhan dan fleksibilitas strategi manajemen dari PT Indofood. Kinerja ini juga mencerminkan bahwa PT Indofood mampu memanfaatkan peluang pasar dan menjaga efisiensi operasional terutama di masa-masa pasca pandemi. Mungkin untuk kesimpulannya, di PT Indofood memperlihatkan tren positif dalam kinerja keuangan berbalik dari tadi ya PT Unilever berbanding negatif. Perusahaan Indofood juga mampu menjaga profitabilitas dan pertumbuhan yang konsisten, mencerminkan efisiensi operasional, diversifikasi bisnis yang berhasil, dan strategi pasar yang kuat. Mungkin untuk selanjutnya itu ada analisis time series. Bisa dilihat ya grafiknya, ada yang naik turun, ada yang naik di tahun-tahun berikutnya. Mungkin untuk analisis time series terlebih dahulu dimulai dari perhitungan ROA-nya. PT Unilever menunjukkan fluktuatif cukup besar, sempat menurun drastis pada tahun 2022. Namun pemulihan itu terjadi di tahun 2024. Mungkin untuk PT Indofood stabil dan konsisten di kisaran 5-6%, itu menandakan efisiensi penggunaan aset yang konstan. Mungkin untuk perhitungan ROE-nya, PT Unilever memiliki ROE sangat tinggi di awal, tapi mengalami penurunan tajam dari tahun 2021 hingga 2022. Mungkin untuk PT Indofood-nya itu cenderung lebih stabil meski jauh lebih rendah dari PT Unilever. Mungkin untuk perhitungan current ratio-nya itu, PT Unilever memiliki current ratio yang stabil di sekitaran 1,1 sampai 1,2 cukup sehat meski sedikit ketat. Mungkin untuk PT Indofood terus meningkat hingga 2,32 di tahun 2024. Ini mencerminkan likuiditas yang semakin kuat. Mungkin untuk selanjutnya itu ada analisis cross section. Untuk perhitungannya, untuk rumusnya itu rata-rata aritmatika
Jumlah seluruh nilai dibagi jumlah total nilai. Untuk perhitungannya itu terlampir di dalam tabel. Untuk perhitungannya itu saya menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya. Dan untuk perhitungannya mulai dari ROA ya di angka 4, dimulai dari PT Unilever Indonesia di angka 14,39%, dan untuk PT Indofood itu ROA-nya di sekitaran angka 7,61%. PT Unilever mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aset yang dimiliki dibandingkan dengan PT Indofood, yang artinya PT Unilever lebih efisiensi dalam menggunakan asetnya untuk mencetak laba. Mungkin untuk selanjutnya itu perhitungan dari ROE-nya. PT Unilever ini mencapai angka 57,47%, sedangkan PT Indofood itu hanya 15,31%. PT Unilever jauh lebih unggul dalam menghasilkan laba dari modal sendiri. Angka ini menunjukkan bahwa PT Unilever memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan pemegang saham lainnya dibandingkan dengan PT Indofood. Mungkin untuk selanjutnya itu ada perhitungan dari current ratio. PT Unilever itu sebanyak 1,33, sedangkan PT Indofood hanya 1,30. Kedua perusahaan memiliki rasio lancar yang hampir sama dan di atas 1, yang berarti keduanya cukup mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, PT Unilever sedikit lebih liquid daripada PT Indofood. Untuk selanjutnya itu ada perhitungan DER dari PT Unilever di angka 2,99, sedangkan di PT Indofood hanya 1,01. Untuk PT Unilever memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang jauh lebih tinggi, yang berarti perusahaan ini lebih agresif dalam pendanaan melalui utang. Sebaliknya, PT Indofood cenderung lebih konservatif karena menggunakan lebih sedikit utang dibandingkan dengan modal sendirinya. PT Unilever unggul dalam profitabilitasnya di ROA dan ROE dan memiliki likuiditas yang cukup tinggi. Sedangkan PT Indofood lebih kuat dari sisi struktur permodalan karena memiliki DER yang lebih rendah, yang berarti risiko keuangan yang lebih kecil. Jika dilihat dari efisiensi dan profitabilitas, PT Unilever lebih unggul dibandingkan PT Indofood. Namun dilihat dari sisi risiko keuangan atau utangnya, PT Indofood lebih aman dibandingkan dengan PT Unilever tersebut. Mungkin yang terakhir itu analisis Z-score. Kategori Z-score-nya itu terlampir ya di dalam PPT. Untuk perhitungannya itu mungkin di X1 ada modal kerja dibagi total aset. Mungkin untuk perhitungannya terlampir di dalam PPT ya. Dan saya akan menyampaikan interpretasinya dari PT Unilever terlebih dahulu. PT Unilever berada dalam kategori aman. Z-score-nya itu kurang dari 2,99% yang tidak menunjukkan risiko kebangkrutan dalam waktu dekat. PT Unilever Indonesia Tbk memperoleh nilai Z-score sebesar 4,526. Nilai ini berada di atas 2,99, yang berarti perusahaan Unilever ini berada dalam kondisi sehat secara finansial. Dengan kata lain juga, PT Unilever memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak menunjukkan indikasi kebangkrutan dalam waktu dekat. Mungkin untuk perhitungan PT Indofood-nya juga sama ya, bisa dilihat di dalam tabel. PT Indofood berada di zona abu-abu atau gray area dengan Z-score sebesar 2,079, yang berarti perusahaan dalam kondisi keuangan yang cukup stabil, namun tetap perlu diwaspadai untuk potensi risiko di masa depan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga memperoleh nilai sebesar 2,079. Nilai ini berada di atas 1,81 dan 2,99 yang termasuk dalam zona abu-abu atau gray area. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun PT Indofood tidak berada dalam kondisi rawan bangkrut, kesehatan finansialnya belum sepenuhnya aman dan memerlukan perhatian lebih untuk menjaga stabilitas usahanya. Mungkin untuk kesimpulannya itu, PT Unilever lebih unggul dari sisi kesehatan keuangan dan risiko kebangkrutan dibandingkan dengan PT Indofood. Sedangkan PT Indofood masih dalam posisi waspada sehingga perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan untuk keluar dari zona abu-abunya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.